Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kiram, para jemaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ustadzuna Al-Haj Taufikur Rahman bin Kebadan Malang, Jawa Syariah wa Indonesia. Alhamdulillah, beliau adalah guru saya bahasa Arab. Kalau beliau bahasa Arabnya kereta ekspres, kalau saya syukur kelinci. Sangat jauh sekali. Nanti pilih Indonesia Bapak tahu pilih Bapak sahabat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hanya sepatah dua kata kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seksi ibadah Masjid Al-Huda yang sudah mengadakan acara sedemikian rupa. Kami selaku pengurus mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira, dan semua yang telah berpartisipasi untuk acara pada malam hari ini sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Tanpa kami lupa, mari bentar lagi kita dengarkan beliau Ustaz Al-Haj Taufikur Rahman nanti akan bisa menyampaikan maudhu hasanah tentang Isra wal Mi'raj. Beliau yang sudah berpengalaman ke Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram, beliau sudah menguasai daerah itu karena sering jadi penerjemah. Saking seringnya ada orang beli gak bisa bahasa Arab, beliau ini sering dapat gratisan ya. Beliau dapat gratisan sampai seringnya menerjemahkan. Bila mana ada orang Indonesia gak bisa bahasa Arab, beliau ini termasuk salah satu yang menerjemahkan. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bihamdih adada khalqih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadat abdin fi ridaihi wa hubbih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuna wa syafi'una yawma liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa baraka wa sallama tasliman daiman bidawami aziman bizmidati. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita Takmir Masjid Al-Huda Al-Ustadz Sipromulis. Beliau ini satu perguruan dengan saya. Mohon satu guru tunggal ilmu, jangan mengganggu. Yang saya muliakan, saya hormati juga Bapak Haji Mubarok, Bapak Budi, dan yang tidak saya kenal ya, mohon maaf. Para bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan seluruh pilot yang hadir di sini, para penerbang. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berbahagia dalam rangka
memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat masjidnya niki enggal nggih Pak. Apa proses pembangunan? Proses ya, alhamdulillah. Niki rencananya berapa tingkat? 4 tingkat ya. Tapi jamaahnya sudah luar biasa. Mulai dari yang adik-adik sampai yang manula, lengkap. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan Isra dan Mi'raj. Niki sampai jam pinten. Ini harus kita sepakati nih, ya. Pakai bahasa Indonesia apa? Campur mohon, ya. Sebelum ada dua tema yang saya sampaikan pada malam hari ini, 2 saja cukup. Tapi sebelumnya ngapunten, kalau campur mohon ya. Kalau di kampus saya pakai bahasa Indonesia, nanti kalau di kampung bahasa Madura, ya. Kalau di luar pakai bahasa Jawa, ya. Lindur pakai bahasa Arab. Maka kalau campur mohon ya. Sebelum saya membahas 2 tema pada malam hari ini, ngapunten saya mau cerita dulu. Betul apa Ibu nggih? Tadi pagi injing nggih pada subuh kula berangkat ke Jakarta. Dia mau ketemu Pak Jokowi. Naik pesawat di Jakarta ya jam 6 mungkin ya. Kan di sini Jakarta itu 1 jam. Perjalanan namun nih pesawat di Jakarta, lihat Monas, Istiqlal, kemudian jam 9 saya bertolak ke Thailand. Ini mau beli teh Thailand, Thai tea. Percaya sampean? Serata ragu-ragu ya. Sebelum ke Thailand, kulo mampir ke Singapura. Di Bandara Changi ini, saya ini ke bandara ini. Dan saya ke Thailand, ke Bangkok, langsung saya sekitar jam 10-an lah ya, ke Mekah. Di Bandara Jeddah dulu, dan ke Mekah mungkin 8 jam. Tapi saya cepat naik kilat. Umroh dari Mekah saya ke Madinah. Di Madinah ini ya ke masjid Masjid Nabi apa namanya? Masjid Nabawi. Kemudian jalan-jalan ke Gunung Uhud. Ba'da duhur langsung ke Argentina. Semerap Argentina. Itu negaranya siapa? Lionel Messi ya. Nah, di sana sampai sekarang ini the party is never stop. Ya, katanya orang Madura ya. Pesta belum berakhir. Ya. Ini Prancis atau Argentina? Ya Argentina ya podo. Lesing Prancis metuwo ya. Nah, asar saya alhamdulillah sudah sampai di Malang. Percaya nama boten kan? Sing guyu iki ketoke, aduh, Pak Budi iki keliru ngundang wong. Gitu tuh penceramah ngono ngundang pesulap merah iki Pak Budi nggih. Lah niku yang terjadi 15 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Pagi-pagi beliau kumpulkan orang Mekah, kemudian cerita mang bengi aku lagi nemet kok Mekah langsung lang Palestina. Nah Mekah Palestina ini 1.300 km jauhnya. Jadi kalau naik kuda 2 bulan. Lah Nabi cerita sewengian Mekah Palestina. Kalau naik kapal supersonik diceritakan sekarang, mungkin orang barat gak biasa. Sebab kapal supersonik itu kecepatannya 2000 km per jam. 2000 km per jam. Jadi kalau Mekah Madinah, Mekah Palestina ya, setengah jam nyampe. Tapi Nabi bercerita ini di zaman jahiliyah yang teknologinya itu nggak ada. Twitter buatan wonten, IG buatan wonten, internet gitu buatan. Ini ke YouTube apa Facebook? YouTube ya. Wah, ya. Halo ya. Nah,
Itu makanya orang Mekah itu ya napa nggih, mboten percaya. Dan itu terjadi pada tahun Amul Huzn, tahun kesedihan setelah Nabi ditinggal pamannya, ditinggal istri tercinta. Ini susah nih ditinggal wujud. Nggih, Pak nggih? Susah. Makanya Nabi kemudian cerita Isra Mi'raj kontan. Pasti mayoritas penduduk Mekah tidak percaya. Muhammad iki apa? Mari ditinggal pamane, ditinggal bojone mesti stres ya. Cerita Mekah Madinah jarine langgene Palestina ketemu nabi-nabi, kemudian ke langit 1, langit 2, langit 3, jarine ketemu pangeran, ketemu nabi-nabi. Ngawur. Masuk akal apa betul? Masuk akal. Banyak yang tidak percaya. Nah, ini masalahnya. Mereka tidak memahami poin yang pertama nih, antara sunnatullah dan qudratul. Napa Pak? Sunnatullah dan qudratullah. Ketika cerita ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ngopo kancamu iki tambah ngelantur, berita wis viral, kontroversial, sing nge-like wis gak ono kalau zaman sekarang gitu ya. Katanya Sayyidina Abu Bakar, sapa sing ngomong ngono? Muhammad kancamu. In kana Muhammad yaqulu hakada fa ashadda min hada fa ana amantu bi. Kalau Muhammad yang bilang seperti itu, bahkan lebih daripada itu, saya ini percaya. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya imannya Sayyidina Abu Bakar itu kalau ditimbang lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahlil ardi la sakila minhum. Kalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, lebih abot imannya Sayyidina Abu Bakar. Nah niku, karena Sayyidina Abu Bakar bisa membedakan sunnatullah dan qudratullah. Nopo sunnatullah? Nah niki kula jelasan. Sunnatullah niki hukum alam, hukum kausalitas, hukum kebiasaan. Adik-adik kalau pengen pinter, syaratnya apa? Belajar. Mas-mas kalau pengen nikah di kamar wiridan ya kali bojo ya buka Twitter ya apa melok-melok tahlil sholawatan ya ketemu fatayat ya itu pengen kaya mau menang doa sampai bangun masjid istighosa ya tuku material ya minimal dia sampai mau ke Surabaya di pinggir rembong menang tok di pinggir rembong tawakal lah sholawatan tok terbangan ya nggak paham ya minimal cegat bis lah ya lah itu namanya sunnah. Api panas atau adem? Panas niku sunnatullah. Air mengalir dari atas ke bawah, asap ke atas atau ke bawah? Ke atas. Es adem atau panas? Adem ya Mas. Itu namanya sunnah. Tetapi ada yang qudratullah. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, dilempar ke api, lalu Allah Ta'ala sebuah wis ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu kayak masuk ke ruangan ber-AC, tambah adem, tambah senang. Itu namanya qudratullah. Dalilnya napa? Ten Yasin niku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah yang mengendak kun fayakun. Itu qudratullah. Ada lagi Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa lari apa menang? Lari. Lah larinya Nabi Musa ini sunnatullah. Diuber musuh kok menang, ya mati ya, lari. Ketika kepepet di pinggir Sungai Nil ya, terus
tenggelam, mundur, seakan wong-wong dipateni. Akhirnya minta tolong kepada Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, lalu terbelahlah laut. Nah, ini namanya kudro. Jadi sunatullah itu kalau sudah sampai puncak namanya kudro. Kalau diberikan kepada nabi-nabi namanya mukjizat. Kenapa? Adik-adik, sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad ketika perang Badar 313 sahabat lawan 1000 orang kafir menang. Tetapi Nabi Muhammad mengikuti sunatullah, pasukan disiapkan, ada senjatanya juga, yang pergi ke Badar siap tempur. Ketika mau berperang berkecambuk kelihatan terdesak, barulah berdoa, ya Allah, kalau tidak kamu menangkan, falantuk badu abadah, kamu tidak ada yang nyembah selama-lamanya. Barulah diturunkan junudun lam tarawha, malaikat pasukan yang tidak bisa dilihat oleh musuh. Ini namanya kudro. Paham juga Bapak Ibu ya? Ada cerita nih, tak cerita dia ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Ini diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Sinten namanya? Abu Dujanah. Abu Dujanah ini ben mantun sholat subuh gak wiritan, langsung ngalih melencing. Ben mari sholat gak pakai wiritan, langsung melayu. Wonten ten mriki. Kata ya, pundi tiange. Setelah sholat gak wiritan, ini Nabi Muhammad ini perhatian. Oh, jadi wiritan itu penting. Ya. Ini kita dalil wiritan batas sholat. Tanyaan itu toli bisa panos. Setelah itu ditegur sama Rasulullah SAW. Suatu saat itu, kok ono sahabatku mari subuhan kok murmuli. Akhirnya dicegat kali Nabi. Hei Abu Dujanah, sampai ini kenapa? Setelah subuh kok gak wiritan, dia moco-moco subhanallah ping 33 lah. Nek gak kuat ping 10 lah. Ya minimal doa lah. Kok masih mari salam langsung melompayu. Tilaupo ya. Kami update status ya. Melayu. Nah, kemudian Abu Dujanah bilang begini, ya Rasul, saya ini namanya, nama lengkapnya Abu Dujanah Al-Ansori, orang Ansor, sanes Ansor NU. Tapi orang Ansor ini penduduk Madinah. Saya itu punya tetangga orang munafik. Tetangganya ini mengaku Islam, tapi anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Nah, tetangga saya ini punya pohon kurma. Nah, pohon kurma ini, kurmanya selalu jatuh di pekarangan rumah saya, katanya Abu Dujanah. Makanya sebelum subuh, sebelum matahari terang, setelah sholat subuh, saya ini langsung pulang. Tak pilih ini, apa ya? Kurma yang berjatuhan di rumah saya kumpulkan, saya kembalikan ke pekarangan tetangga saya ini. Kenapa? Saya khawatir kalau saya terlambat pulang, anak saya bangun tidur, kurmanya itu dimakan oleh anak saya, padahal itu miliknya tetangga. Jadi hebatnya Abu. Kalau khawatir anak kulo ini makan sesuatu yang syubhat atau yang bahkan haram tanpa izin. Makanya kurma-kurma yang jatuh itu tak pilih sebelum anakku bangun, supaya anakku ini belum bangun, saya cepat-cepat pulang. Makanya saya nggak ikut wiritan Nabi. Niku alasannya Abu. Akhirnya Nabi Muhammad ini demi membela wiritan, celun tonggomu. Dipanggillah tetangganya itu. Setelah dipanggil, kata Nabi, gimana kalau pohon kurmamu itu aku beli, aku berikan kepada Abu Dujanah, aku ganti dengan pohon kurma nanti di surga yang buahnya itu terdiri dari intan dan akarnya itu setiap akarnya diduduki bidadari. Aman kepingin ya Pak? Ini hebat ini. Pohon kurma buahnya inten, setiap akarnya itu bidadari. Semeneng ya Mas ya? Bidadari tak ya?
akar-akarnya ini. Nah, tapi orang munafik ini tidak mau. Padahal kalau mau dia sudah pasti masuk surga. Wit-witan ten surga ya. Mesti ahli surga. Tapi dia tidak mau. Giru-giru surga kesuwen ngabi nggih. Sing tak butuhno niki sak niki. Lek ngenteni kurma di surga mati sik kesuwen. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu pohon kurmamu aku tukar 10 pohon kurma. Ditukarlah, gelem diganteni kali Sayyidina Abu Bakar di tempat lain. Akhirnya pohon kurma yang di depannya rumahnya orang munafik tadi menjadi pohon kurmanya Abu Dujana. Diganti 10 pohon kurma sumbangan Sayyidina Abu Bakar Kata Nabi, tenang Abu Bakar, 10 pohon kurmamu akan aku ganti nanti di surga. Akhirnya orang munafik ini pulang. Setelah pulang ketemu istrinya, alhamdulillah dek, pohon kurma kita ini diganti ambil Nabi Muhammad 10 pohon kurma. Dan kita masih seneng pohon kurmanya toh di depan rumah kita. Kalau buahnya jatuh bisa kita ambil. Ya ta mas, ya ayo didelok ya. Pas waktu dia buka pintunya, pohon kurmanya itu pindah ke rumahnya Abu Dujana. Kaget ya. Niki pohon bisa berjalan. Itu namanya karo mana mujizat? Mujizat. Mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya qudratullah. Negosiasinya tadi sunnatullah. Perubahannya ini namanya qudrat. Wonten malih niki cerita. Pun mantun bagi-bagi jajan. Niki kalau para nabi namanya mujizat, kalau para wali namanya apa? Karomah. Kalau kita orang Islam, orang mukmin namanya maunah. Jadi angsal juga. Wonten niki cerita antara sing napa niki karomah. Saya baca bukunya Kiai Hamid Pasuruan. Kalau cerita niki mboten napa-napa niki. Semeneng baca arun cerita niki. Kiai Hamid pada waktu pulang pengajian itu goleki sandal niki mboten ketemu. Nah, di sandal ini saking rame ini jamaah. Akhirnya wonten tiang miskin lah, ya tiang biasa lah. Jupuk sandal jepite dikekno napa? Kiai, niki Kiai sandal kula ala jepit. Ala jepit itu pinten, Pak? Paling 10.000 paling nggih. Lalu sama Kiai Hamid dipakai, apa kata Kiai Hamid? Engko sandalmu jupun di Mekah. Wong niki boten mikir di Mekah, wong miskin, ya. Pulanglah dia. Setelah dia pulang ke rumah, ketemu koncoe di tengah jalan. Mas, aku duit tanahku tak dol. Ya kalau waktu itu mungkin haji cuma 3 juta ya. Saya aja 94 itu 7 juta. Nah ini tahun 70-an, ya mungkin katakan 5 juta lah. Ya. Aku duit tanah ini 10 juta. Sampai dol sembarang wis bebas. Pokoknya aku 10 juta. Oh ya, gue ada pembeli. Setelah dia pulang, besoknya ternyata ada tentara pensiunan itu cari rumah di sekitar situ karena kampungnya bagus. Aku golongan tanah, tak tunggu di sembarang, pokoknya aku kepingin pensiun di sini. Akhirnya tanah tadi ditawarkan, oh no tanah nih, regane nih 30 juta, 2 kali lipat ya. Lalu dibelilah kontan sama tentara, diberikan temannya, kemudian orang itu bisa haji. Pada tahun itu juga. Niku singan kalau haji kan langsung daftar langsung berangkat ya. Ya sama mangke panjenengan haji nentosi pinten tahun Bu? 30 tahun. Jadi sampai lek daftar umur 50 kok umur 80 kayak haji ya. Malah jumroh siapa teh kuat kan ya. Lah niku langsung berangkat. Nah, ketemu di Mekah dengan Kiai Hamid. Iki sandalmu jebul. Aku lagi nyelang biyen. Nah, itu ya. Ini namanya apa? Maunah tambah kata le maunah. Iya.
wonten tiyang mungkin sing ekonominya pas-pasan tapi anaknya jadi profesor, kiai, orang kaya. Niku barokah berdasarkan mau. Niki bedanya sunnatullah dengan kudro. Niki poin pertama. Lanjut apa boten Pak? Yang kedua, poin kedua nih. Poin kedua tentang sholat. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj, hakikatnya kula panjenengan ini memperingati harlah sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah sholat, niki sholat niki diberikan bukan di bumi, tapi langsung menghadap Allah. Nabi dipanggil untuk terima sholat, beda dengan perintah lain diberikan di bumi, tapi sholat Nabi dipanggil, dikasih perintah sholat 50 waktu. Saking senengnya Nabi dikasih 50 itu langsung mudun. Lalu saking senengnya Nabi. Untung ketemu Nabi Musa ya. Aduh, sampean oleh apa? Hadiah sholat 50 waktu. Aduh, gak kuat umat tua remek. Balik sampean. Balik negosiasi sampai 9 kali dari 50, 45 sampai terakhir kita Bu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seweneng Nabi Muhammad menerima sholat. Sampai-sampai Siti Aisyah bercerita, lututnya Rasulullah dengkuli napa niki nggih? Tungkak ya, tungkak ini sampai abu. Niki boten asam urat. Kalau jenengan kula kan abu nih krono anu nggih. Nek asam urat ya krono bal-balan lah ya. Lah niki Kanjeng Nabi abu niku krono sholat. Sampai Siti Aisyah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atukallifu hada faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Panjenengan kok ngoyo banget. Salat, soni sampai berjam-jam. Padahal panjenengan sudah diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Artinya pasti masuk surga. Kata Nabi, "Afala akuna abdan syakura." Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi nerima sholat itu Nabi itu sawenang. Nah, beda ya. Ini orang khawas nerima sholat itu nikmat. Tetapi orang awam kadang-kadang dianggap kewajiban, wabot. Kadang wonten tiyang niku nggih ngapunten susah curhat lang kanca. Sampai susah lapo update status utang tambah akeh diupdate di WA kampung sak kampung rong kabeh utang tambah akeh. Jadi curhat rasan Nabi ini kalau kesulitan Al-Quran menyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Kadang-kadang kita ini menasihati teman yang kena musibah, sing sabar itu sabar. Innallaha ma'as sabirin ya. Allah bersama orang yang sabar. Ini kurang lengkap. Sing sabar ya sholat. Innallaha ma'as sabirin. Ayat sebelumnya tadi baca wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sholat. Kadang-kadang ibu-ibu nu ten kampung kula lho, kota lama lho Bu, ten Banjarnegara boten semerap. Kadang-kadang tonggoe dadi manten biodo gak sembahyang. Ten mriki ngoten Bu. Nyetak bikang sampai kowek, sampai gak sembahyang. Ono meneh sing masang panggung ya, pengajian rek, masang panggung melehat gak sembahyang. Kadang ono niki terbangan ya takbiran sampai subuh lali gak sembahyang subuh delok Liga Champions suwen adzan turu ya wonten mriki kata ya gaya itu memperingati Isra Mi'raj ya lah ini beda memang sholat itu berat Pak nggih makanya kalau adzan itu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabin apa? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabin apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah. Jawabin apa? La haula wala quwata. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kau no. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat niku nek boten angsal pertolongan Gusti Allah, boten saged meskipun alim, goblok, ya, sugih, miskin, enom, tuwek, sehat, sakit, kecil, gede, kurus, gemuk, dempal, uru, lororon, lanang, wedok, lek boten angsal pertolongan, boten saged paham ya Bapak nggih? Wonten enggak yang sing sugih nek boten salat? Kuwata. Sing miskin tambah akeh ya. Tambah akeh. Sing sakit salat wonten? Wonten. Sing sehat gak sembahyang tambah akeh ya. Tambah. Padahal sehat. Nah, ini berat. Ya. Nek sambang ini rada serius ini rada meneng mikir deh. Iya ya. Berat nih sholat. Kadang ada kalau di kampung saya ini nggak mau sholat tapi lek mati kepingin disembayangi ten masjid. Aku lek khawatir mayit iki ngadeg, aku gak gelem, khawatir nih gue ya. Kadang-kadang gitu, khawatir. Jadi sebelum sampean mati ya kudu sering ke masjid. Mosok mari Isra Mi'raj meni sembayangi subuh sepi. Maghrib suwap dhuwur pancet-pancet iku. Iki Isra Mi'raj apa ya. Jadi Isra Mi'raj itu intinya mensyukuri salat. Makanya Rasulullah SAW ini kalau menyuruh Sayyidina Bilal adzan niku gak dikongkon ya Bilal adzin, ayo Bilal adzan apa boten. Ya Bilal arihna ya Bilal. Wahai Sayyidina Bilal, istirahatkan saya, hibur saya, bahagiakan saya. Nah, niku Sayyidina Rasulullah SAW. Wonten di satu kitab itu kalau baca, sahabat namanya Ibnu Ka'ab, ya. Ibnu Ka'ab Al-Aslami. Ibnu Ka'ab Aslami ini bercerita dalam hadis, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Satu malam saya ini barengi Rasulullah, barengi so malam suntuk, aku nggawa banyu nih, Nabi wudu tak siram, Nabi buang hajat tak cepakno banyu, so wengi aku bareng Nabi. Pokoknya khidmat dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Setelah khidmat, Nabi Muhammad kemudian berkata kepada Ibnu Aslam, ya, Ibnu Ka'ab Al-Aslami, ya benar Ka'ab, sal, wahai Ibnu Ka'ab, jalo wis, jangan opo sampean, monggo, wah ini Nabi sing jalo ya, wah, pinter nih, Ibnu Ka'ab Al-Aslami, ya Rasulullah, as'aluka, sampai kalau ditanya Nabi, sampai jalo opo nih, wong Banjararu, jalo opo sampean, sampai jalo opo nih. Bingung ya sampai dia jalur apa ya, jalur nopo ngaji apa jalur bojo maneh apa jalur apa mas, jalur wis barang lu Nabi loh nih. Lah niki jawabannya beda nih. Le Ibnu Ka'ab Al-Ansari, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku njaluk kula nedhi barengi panjenengan di surga. Di surga bareng Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai aja yang pernah haji umroh lihat makomnya Nabi aja sudah bahagia, ya. Lihat fotonya aja sudah bahagia. Adik-adik baca sholawat aja sudah nikmat. Lah ini di surga bersama Rasulullah. Ini pinter nih Ibnu Ka'ab Al-Aslami.
Sampai kak, kula kan mikir nih mau hadis nih, aku di jaluk opo ya. Niki Ibnu Aslam ini cerdas. Sampai Nabi mengatakan lagi, "Au ghairu dzalika." Sing liyane apa meneh? Saking cerdasnya Nabi Muhammad ini semenang. Jaluk meneh apa liyane? Pun hadadaka ya Rasulullah. Ini kemauan pun cekap wis ya. Pokoknya kalau panjenengan di surga wis cukup wis. Ya, gak butuh liyan-liyane. Paling sampean kan jaluk bidadari sing saya emok. Niki Rasulullah beda, niki sahabat niki beda malih. Nah, katanya Nabi gak langsung oke, gak langsung ngoten. Beres bos, gak ngono ya. Iki ditu Arema. Nabi Muhammad jawab ngeten. Aini ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Lek kon kepengin masuk surga bareng aku, tolong aku ini untuk dirimu tadi. Tolong aku ini bikasratis sujud, banyak-banyaknya bersujud. Kon tak tolong pasti masuk surga bersama saya, tapi perbanyaklah sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi panjenengan gak iso alasan wonten alasan kanca kula. Aku tak melok kiai, derek kiai sampai mati gandolan sarunge tapi gak sembahyang. Lek sarunge melorong mlebu neraka, kiai ini mlebu swarga ya. Pun keliru, pun salah paham. Derek kiai bagus, ikut Rasulullah, baca sholawat, tapi tidak sujud, no way. Paham ya Pak? Niki pentingnya sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, as-sholawatul khams wa Ramadan ila Ramadan, as-sholawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jadunil batil kabair. Sholat 5 waktu dan Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan dapat menghapus dosa di antara waktu-waktu. Jadi panjenengan saniki sholat isya ya, besok sholat subuh, dosa antara isya sampai subuh dihapus. Setelah sholat subuh, wong Islam ngenteni duhur, ketemu duhur, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, sawenang. Karena dosa subuh sampai duhur dia. Setelah sholat duhur ngenteni asar, masuk asar seneng, alhamdulillah asar. Karena dosa antara duhur kali asar di minggu. Melebu Jumat, malam Jumat seneng yang sing tibaan. Malam Jumat tiba. Sehingga mriki wonten tibaan malam Jumat. Alhamdulillah. Melebu malam Jumat, sholawat syukur tibaan. Karena Jumat yang lalu dosa-dosanya sampai Jumat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu. Mangke masuk Ramadan, melebu Ramadan, diumumkan oleh pemerintah besok 1 Ramadan sampai harus sujud syukur ya, seneng. Itu artinya dosa Ramadan tahun lalu sampai dosa Ramadan tahun ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu jadi orang Islam itu selalu bahagia. Sing dinten ini kenapa? Sholat duhur, ketemu asar, ketemu maghrib someneng. Wonten yang aduh duhur dagangan sing sepi wis adan ya di pasar. Wonten sing ngoten iki. Ah niku sampeyan kudu tobat ya. Aduh asar akeh tepake pelanggan. Nah niki ketemu adan harus sampai seneng. Alhamdulillah. Meskipun sembayang engko ya. Lek dadi manten yo napa wonten pertanyaan iki ya. Dadi manten niku angsal salat jamaah ya. Panjenengan dadi manten nah setelah salat duhur dijamak kali asar. Salat duhur 4 kemudian asar. Niki menurut pendapat fikih salah satu. Manten wonten macak pun. Macak lah. Maghrib nanti niat jamaah takhir. Maghrib kok sembahyang, kok mari isya tamu-tamu wis mulai jam 11 sembahyang jamaah takhir maghrib kali isya baru perang pun ya. Niku khusus manten. Nek maratuwa gak melo ya. Aku maratuwa nih gak melo sembahyang jamaah mboten asal. Napa maneh tamu sing nrimo buan adus
mlebu neraka panjenengan kalau gak sembahyang. Iya. Lah, boten nonton aku tak jamaah niku khusus manten. Sing macai manten tetep wajib sembah. Saya kira cukup ya Pak nggih. Iki tak terus sampai tak delok soto. Kok kena terus dong kita ngaji. Nah niku poinnya niku nomor 1 sunnatullah sama kudro. Insya Allah panjenengan pernah mengalami kudro. Wonten tiang kali kula niki sing haji. Sakira aku atau kesasar aku di Mekah. Akhirnya di Mekah mulai kesasar. Bingung, kate metu golek pintu 20 itu bingung. Langkah dari istighfar astagfirullahaladzim. Ternyata pintu 20 di ngarepe. Itu baru ditunjukkan kudro tuh. Kadang-kadang panjenengan wonten ya. Sing kae buka tuku awan. Moro-moro alhamdulillah. Niki kudro tuh. Modal titik rezekine gede. Kudro tuh. Tapi harus diawali dengan ikhtiar. Itu disebut sunnah. Nomor 2, sholat. Panjenengan kalau susah-susah ya sholat. Wasta'inu bis-sabri was. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan saya dan anak turunku ahli sholat. Nanti panjenengan doa ngoten. Jarang gitu ya. Ya Allah jadikan anak-anakku PNS. Jadikan anakku guru, buat tenang. Jarang sih dong. Ya Allah jadikan anakku ahli sholat. Jarang. Nah Nabi Ibrahim saking pedika dari ahli sholat sampai doanya fenomenal itu. Surat Ibrahim ayat 40 ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Sampai diulangi lagi. Ya Allah sampai terima doa. Tidak terima susah. Saking kepinginnya Nabi Ibrahim jadi ahli sholat dan anak-anaknya jadi ahli. Saking kepinginnya umat Nabi niku ahli sholat, kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat umur 7 tahun, SD bahwa sembahyang. Wadribuhunna li ashrin. Kalau nggak mau umur 10 tahun, pukul. Ibu mulai 7 tahun sudah dididik sholat. Umur 10 nggak sembahyang, dipukul. Umur 10 diam lagi ya. Umur saya kan gak sembahyang, mau ditawur aja. Mboten guyon iki. Lah niku krana napa nih? Krana mendidik sholat ini berat. Nggih. Sampai perlu donga, perlu dididik sejak 7 tahun. Karena tadi itu tidak akan bisa orang sholat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semoga kita semuanya dan anak turun kita jadi ahli sholat. Sholat kita menjadi mi'raj dan sholat kita mengantarkan kita bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Saya bahagia sekali dapat bersilaturahmi. Semoga kita dan Masjid Al-Huda ini menjadi saksi wasilah kita di akhirat, di dalam surga. Masjid ini nyeluk-nyeluk panjenengan ini kita utan masjid masuk surga. Semoga demikian. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.